Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masih menjelajah Sumatera Barat ini guys. Kita lagi di Kota Bukit Tinggi. Rencana hari ini kita mau jalan ke Lembah Harau. Bendinya ke tengah guys. Perkiraan sekitar 40 km jaraknya dari Kota Bukit Tinggi. Kemudian waktu tempuh sekitar 1 jam 15 menit karena ini hari Minggu weekend, jadi trafik agak padat sih. Ini bracket holder GPS kita patah pula dia, jadi nggak bisa letak di sini nih GPS. Ya kita baru sarapan sih, baru selesai sarapan. Makanan khas daerah sini tuh tadi kita coba bubur kampiun sama lontong pica. Jadi rasanya maknyus dan porsinya eh, kalau menurut saya sih porsi jumbo guys. Jadi bikin ini sampai makan siang nanti nggak tahu masih doyan makan nggak. Terlalu kenyang. Ini GPS dipegang sama navigator kita karena bracketnya patah. Jadi dia yang ngarahin kita belok kanan belok kiri. Ya tadi malam karena weekend ya, kita kan udah ini hari keempat nih, hari kelima ding, sorry, kita kan udah 4 malam di situ. Jadi pas weekend ini banyak wisatawan dari Malaysia, bule-bule itu kan juga. Jadi agak crowded. Kita lagi anak-anak tidur, mereka pulang tengah malam berisik kan. Itulah resiko kalau satu hotel sama orang ramai gitu ya, kamarnya sebelah-sebelahan soalnya. Tapi istirahat tetap cukup karena kita berusaha sebaik mungkin untuk jaga stamina baik orangnya maupun motornya kan. Motor kemarin sempat ngadat, nggak tahu kenapa, mungkin karena di hotel kan untuk ngatur parkirnya kunci kan wajib ditinggal di hotelnya, di resepsionisnya kan. Jadi ketika kita subuh keluar mau lihat sunrise, motor nggak bisa di start guys, si PP ya mati semua kan. Mati semua, kunci kontak pun di nggak bisa diputar kan, alarm juga nggak fungsi, klakson juga nggak nyala. Jadi kita buka bagasi secara manual dan ternyata apa namanya, sensornya dibuka guys. Mungkin security-nya mungkin mau lihat-lihat gitu kan, mereka buka bagasi terus lihat-lihat segala macam, lupa mungkin masang sensornya atau ada niat yang lain kita nggak tahu kan. Jadi kita komplain lah ke ini manajemennya gitu. Ya hanya minta maaf aja. Setelah itu kita nggak izinkan kunci tinggal situ lagi karena kita punya alasan yang kuat kan. Dan alhamdulillah setelah itu nggak ada kendala, ini start jereng seperti biasa. Hmm. Jadi gitulah ya kan kalau orang iseng. Padahal motor kita ini kan motor metik biasa nih ya. Matic
125 cc yang suka naik gunung. View-nya bagus guys, awannya lagi di bawah tuh. Nah kemarin kita lihat inilah, jadi seperti negeri di atas awan kalau kita naik ke puncaknya itu kan, tapi ngejarnya pagi gitu. Ke kiri itu ke Payakumbuh. Kita kemana nih? Kiri, arah Payakumbuh kita guys. Kemarin kita ke Lembah Anai, nanti bisa dilihat di video sebelumnya, video kami sebelumnya. Lembah Anai itu sedih lihatnya. Jadi longsor dan banjir bandang itu menyapu rata guys. Rumah-rumah, bahkan tempat wisata kayak taman air gitu kan, sapu rata semua, hancur. Rumah ibadah juga hancur kan, nggak bisa digunakan lagi. Jadi sepanjang tempat wisata itu ditutup. Tapi alhamdulillah lah, ini pemerintahnya cepat tanggap kan, langsung dikerjakan perbaikannya. Jadi sepanjang jalan ke Lembah Anai itu banyak proyek-proyek ini, alat-alat berat untuk memperbaiki, merestorasi kembali Lembah Anai itu. Tapi ya jujur aja, kita harus apresiasi pekerja yang bekerja untuk merestorasi tempat wisata di Lembah Anai itu kan, jalan yang longsor mereka perbaiki, karena mereka resikonya besar. Kita kemarin lewat situ pas lagi hujan pula kan. Nah ketika mereka kerja non-stop itu 24 jam, karena lampu-lampunya udah disediakan ya, ngejar target biar selesai cepat mungkin kan. Nah kalau misalnya pas hujan gitu longsor lagi kan, mereka bisa jadi korban. Makanya kita doakan mereka lah biar lancar pekerjaan mereka kan, supaya Lembah Anai pun bisa dikunjungi wisatawan kayak dulu lagi. Ya kami keliling itu lihatnya, aduh gimana ya, agak sedih juga. Warung-warungnya otomatis kan pengunjungnya jadi berkurang, income mereka juga kan, omsetnya mereka juga berkurang kan. Padahal selama ini mereka hidup dari wisatawan yang datang ke situ. Jadi bagi kalian yang traveling, ya coba lah untuk berempati, kalau ada sumbangan untuk pekerjanya, silakan gitu. Apresiasi, sebagai bentuk apresiasi buat mereka kan, walaupun mereka sebenarnya terima gaji, tapi nggak apa-apa kan kita kasih apresiasi buat mereka. Ya kalau lagi traveling, pesannya sih ya jangan ugal-ugalan. Kemudian untuk keselamatan pribadi kan harus fokus, istirahat yang cukup, makan yang cukup, kalori, karbo yang masuk dikontrol jangan berlebih supaya nggak ngantuan. Karena musuh utama itu kan ngantuan. Kalau udah ngantuan nggak konsentrasi, maunya cepat aja. Cepat itu gampang, ngegas aja jalan kenceng. Yang susah itu ngontrol gasnya, ngontrol tangan supaya nggak narik gas aja. Ngikuti rambu-rambu kan, kalau speed limitnya di 60 ya kita 60, walaupun sebenarnya 100 pun bisa, tinggal tarik gas mentok jalan gitu. Ini kita lah menuju keluar keluar dari kota Bukit Tinggi ya, arah ke Payakumbuh. Matahari cerah hari ini guys, jadi traveling kita juga cerah. Nanti dari Lembah Harau insya Allah kita lanjut ke kota Pekanbaru lah ya, atau balik lagi ke Bukit Tinggi belum tahu, karena kami biasanya keluar aja dulu, mikirnya belakangan gitu. Nanti pas di rumah makan atau di tempat nyantai baru kita discuss selanjutnya kemana. Oke guys, kita lanjut.
Kita sudah keluar dari kota Bukit Tinggi. Ini sekarang kita berada di mana ya? Tadi ada pelangnya Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh kilometer 15. Sudah mulai nampak view-view pegunungannya kan. Cuaca ya nggak terlalu panas, mantap riding kayak gini enak cuacanya. Tapi suhunya ini udah mulai terasa sejuk. Ya ini kita banyak ketemu rombongan touring ya. Itu apa namanya, jaketnya, rompinya dia PAT touring katanya. Ini touringnya bagus nih, beneran dikelola berarti, karena mereka nggak rombongan gitu, tapi dilepas etape ya, jadi per berapa menit gitu dilepas rombongannya. Jadi satu rombongan yang melewati kita itu 2 motor gitu, jadi per berapa menit mereka 2 motor gitu. Satu kelompoknya terdiri 2 motor aja, jadi nggak crowded kan, jalanan nggak kacau. Kalau terlalu rame kan mengganggu pengguna jalan yang lain. Jadi itu bedanya komunitas motor dengan geng motor ya guys. Kalau geng motor kan rame-rame biasanya itu arogan, seolah-olah mereka harus didahulukan gitu. Dan sayangnya rider-rider yang bertipe geng motor gitu banyak yang moge juga banyak ya. Kalau di jalan raya tuh pengguna jalan yang lain dianggap nggak perlu, jadi yang didahulukan harus dia gitu. Rambu-rambu lalu lintas itu ya nggak mereka pedulikan. Dilarang motong juga mereka langsung motong. Orang lagi ngantri misalnya jalan buka tutup gitu, mereka nyelonong aja gitu. Tapi kalau komunitas motor yang ada sharing-sharingnya lah ya kan, biasanya mereka bermitra dengan satuan lalu lintas Polres setempat gitu kan, biasanya ada pendidikannya gitu. Jadi kalau bahasa isyarat tuh kaki turun apa, tangan kayak gini artinya apa, itu ada dikasih apa kayak materi lah gitu. Karena kita di komunitas misalnya di grup gitu ya kan, sharing-sharingnya ada waktunya. Nah, mau jualan pun boleh tapi ada waktunya. Kalau weekend gini biasanya sharing di grup itu ya yang punya bisnis makanan, yang punya bisnis apa gitu kan, bisa ditawarkan di situ. Tapi ada misalnya hari Kamis itu khusus untuk sharing apa lalu lintas gitu kan, masing-masing ada ini. Tapi kalau yang komunitas abal-abal ya bully-bulian aja di grup itu, nggak ada sisi pendidikannya. Jadi kalau mau bergabung ke dalam komunitas ya silakan pilih. Nah itu rombongannya PAT touring kan, tadi satu ini satu. Silakan pilih komunitas yang bisa memberi manfaat, memberi pengetahuan tambahan kan, berlalu lintas yang benar itu seperti apa. Kita komunitas kan bukan berarti kita penguasa. Kita di jalan kan berbagi dengan orang pengguna-pengguna yang lain kan, bukan hanya kita. Mereka juga pembayar pajak, jadi berhak menggunakan jalan yang kita lalui. Nah ini di belakang satu lagi nih, jadi dilepas gini. Iya rombongan tapi enggak tuh kan, bisa jadi nanti ketemunya di sana paling kita. Kalau berkendara tertib gitu kan enak,
kita pun respect sama mereka kan, karena kita nggak merasa dizolimi dalam tanda kutip loh ya. Jadi hak-hak kita dihormati, hak pengguna jalan lain dihormati. Ini udah tanjakan turunan udah bau ini apa, bau kanvas kopling, kanvas rem gitu. Kalau kalian riding misalnya ketemu jalan turunan tajam tuh kayak mana guys triknya? Karena kalau kami ya udah lama nggak bawa motor kan, misalnya ketemu gini ya ingat pelajaran waktu di komunitas motor dulu sih. Jadi ngeremnya kan kalau turunan tajam gitu kayak gini kan, kita ngeremnya kan bergantian, rem depan dengan rem belakang. Nah, di saat-saat perlu baru tekan bersamaan depan belakang kan. Karena kalau ditekan bersamaan terus menerus dikhawatirkan dia ngelot, lengket remnya, itu justru bahaya kan. Kecuali yang kendaraannya bertipe ABS lah. Jadi kasih kesempatan kanvas rem itu untuk mendinginkan ya. Karena kalau ditekan terus menerus kalau turunan curam gitu kan. Kalau ngelok kan bahaya, bisa kejungkal gitu. Jadi kadang ya gitu, tekan bersamaan, habis itu lepas satu, tekan satu lagi, lepas satu lagi, gantian rem depan sama belakang ya. Kalau kalian ada trik yang lebih bagus yang bisa di-sharing buat kami ya, tolong kasih info lah di komen kan. Nanti bisa jadi masukan buat kami. Jadi ada referensi selain yang kami dapatkan dari komunitas motor dulu. Karena kalau di daerah pegunungan gini kan, jalanan tuh nanjak terus, nanti turun terus. Turunannya curam lagi, sempit lagi jalanannya. Tapi enjoy, itulah seninya touring kan, bukan masalah touring itu kan bukan tentang tujuan akhirnya kemana, tetapi tentang momen-momen yang kita dapat selama perjalanan itu sendiri kan. Ini jalan buka tutup, kita motor paling depan. Gantian guys. Duh, emasnya pakai SMK Negeri 1 Payakumbuh. Ini jalan longsor kan, jadi lagi direstorasi lah, mau dilebarin mungkin kan. Karena ini satu bagian jalan aja yang bisa dilalui, sebelahnya nggak bisa. Kalau di daerah pegunungan lazim ditemui kayak gini kan, longsor kan. Kemarin kita di Sumatera Utara juga ketemu banyak gini, terutama di daerah Dairi ya, yang mau ke Sidikalang itu, kayak jalan longsor. Udah mulai menurun ini guys jalanannya ya. Kita isi bensin lagi nggak ada, masih penuh sih. Nanti aja lah, masih penuh dia. Lewat dari Lembah Harau nanti kita mungkin isi. Navigator dia nggak pakai mic-nya, nggak pakai intercom-nya. Jadi kita ngomong harus teriak-teriak. Ini BBM masih full sih, karena kita menghindarkan itu, jangan sampai kejadian di tengah jalan kehabisan BBM.
Kemana-mana kita selalu gitu, kita usahakan tangki itu full, karena Frigo ini tangkinya kecil, hanya 4 liter, 4,1 liter tepatnya. Jadi kalau dibikin jalan jauh, ngisi-ngisi terus. Hah? Bisnya tertutup itu, agak lain deh. Agak lain tuh kan bahasa orang Medan guys. Jadi kalau kalian cek YouTube-nya, YouTube channel agak lain tuh kan isinya orang-orang Medan, komika dari ini kan, dari Medan. Satu yang dari Jawa si Oki itu. 3 yang lain si Boris, si Jegel sama si Bene, semua orang Medan. Sampah lagi. Itulah guys. Untung dia nggak pakai stiker Grand Livina nya guys, karena kita member di Grand Livina Club guys. Nyetir, buang sampah makannya sembarangan, nggak peduli orang di belakang dia kan. Kita jangan ikut gitu guys. Kadang buang puntung rokok lagi kayak gitu kan, main campak aja, padahal di belakang orang berkendara di belakang dia kan. Salah, kalau bahasanya itu preman lokal. Tapi ini masih banyak perkampungan penduduk sih ya, kita masih banyak lewat pemukiman-pemukiman. Mungkin nanti lewat dari Kelok 9 itu, nah itu baru hutan-hutan semua. Disitulah asiknya. Jadi udaranya sejuk, segar gitu kan. Lurah Kincia, Kota Payakumbuh lurus. Nah yang unik itu, selama kita jelajah Sumatera Barat ini, keliling-keliling di Sumatera Barat ini, dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya kan, nggak pernah ketemu Indomaret atau Alfamart gitu. Keren kan? Yang ada minimarket atau supermarket lokal kayak Budiman, terus Amat gitu kan. Banyak merek-merek lokal, Alfamart, brand lokal gitu. Indomaret, Alfamart tuh nggak pernah nampak. Mungkin tiap provinsi kan punya polisi sendiri-sendiri ya. Mungkin provinsi di Sumatera Barat ini pemdanya memproteksi bisnis UMKM di daerah dia gitu. Karena kalau Alfamart kan dia segmennya udah luas kan, dikhawatirkan kalau dia masuk maka bisnis UMKM kecil bisa tergusur. Tapi di daerah lain kan banyak Alfamart, Indomaret. Di provinsi Sumatera Barat ini yang kita belum pernah nemui. Jadi mungkin itu bagian dari polisi pemerintah daerah setempat. Kita memasuki kota Payakumbuh guys. Payakumbuh ini kabupaten apa ya? Kita lanjut. Pemberangnya lama guys. Kita sudah masuk kota Payakumbuh guys. Apa? Ini kan keluaran baru. Ya mungkin liverynya aja yang beda.
Kan bisa dibeli tuh listnya aja kan, covernya aja kan. Navigator ngeliat Frigo keluaran baru, kata keren katanya, tapi liverynya aja kan. Karena kita ini mid 2023 sih, 2023 akhir. Cuma kita pilih yang dop kan, hijau dop. Jadi kalau kalian lihat atau dengar katanya Frigo nggak bagus, tarikannya gini, nggak banyak yang guna, nggak banyak pemakainya, ya kembali lagi ke kita kan. Kita tujuan beli itu untuk apa? Kalau kami justru senang pakai kendaraan yang orang lain nggak banyak pakai. Itu salah satu alasan kita pakai Frigo. Mobil juga gitu kan, orang bilang di sini nggak bagus segala macam, nggak banyak yang pakai, nggak apa-apa, biar kami yang pakai. Biar kami aja gitu, karena masing-masing orang punya selera sendiri-sendiri kan. Yang selera kebanyakan yang milih yang banyak dijual lah, yang sejuta umat. Dan next kan banyak penggunanya, atau pengguna merek sebelah gitu kan, apa kayak yang Vario, pilihan masing-masing kan. Tapi tetap saling menghormati, jangan nanti berantem pun kita sesama pengguna motor, yang untung tetap yang punya brand kan. Kita ini cuma bayar aja sih, apalagi yang masih kredit kan, kasihan bayar kreditnya, malah berantem sesama pengguna motor. Kami beli motor tuh fungsinya sama teknologinya, itu yang kami beli kan. Perkara nggak ada yang pakai, nggak apa-apa, biar kami aja yang pakai. Ini udah kami bawa touring keliling Sumatera, udah nggak ada masalah kan. Kalau touring kendaraan roda 4 kan beda guys sensasinya. Kalau roda 2 gini kan hanya kita berdua, kita yang menentukan apa yang mau kita buat, bisa bebas, pandangan juga bebas, anti ngantuk ya kan. Momoyo udah banyak di sini, di Bukit Tinggi juga banyak, Nixie juga banyak, franchise bisnis gitu cepet kan. Tapi nanti jatuhnya pun cepet itu, biasanya sih gitu. Pekanbaru lurus, ada Selis. Selis sebenarnya boleh nggak sih ke jalan raya ya? Aturannya belum pernah tahu pula kita, atau kita yang nggak tahu, kami yang nggak tahu. Bandung Parfum. Yo, kalian yang warga Bukit Tinggi, baik yang berdomisili di sini maupun yang di perantauan, khususnya yang di perantauan ya, obat kangen nih guys. Kami lagi di Payakumbuh, obat kangen lihat kota kalian ini. Kalau kami kan numpang lewat aja kan. Wah, itu RM sederhana itu. Nah, RM sederhana ini kita nggak tahu ya. Dia kan ada yang merah, ada yang biru gitu. Artinya apa ya nggak tahu. Kalau kalian tahu, tolonglah kasih tahu di komen ya guys. Di Batam kan banyak tuh RM sederhana. Yang logonya biru ada, yang logonya merah ada, macam-macam deh. Apa beda owner atau gimana? Ya, ini Payakumbuh di pagi hari guys. Ini masih jam 9.31.
Masih terus lagi ya. Navigator bilang terus aja gitu. Udah jalan provinsi kan ini. Oh, lampu merah lagi guys. Nah, kalau masuk kota kan lampu merah terus kan guys. Istana Jamu Segar. Mulia Departemen Store. Ini jalan apa ya? Kan ini guys, contohnya nih Budiman. Budiman Mart. Tidak ada Alfamart, yang ada Budiman Mart. Ini pasar ya. Oh, ini kuliner malamnya banyak kalau di Payakumbuh nih guys. Kita melintas di depan Bank Mandiri, kantor Koramil juga. Di depan ini, iya. Gus, abang itu ngegas tuh. Rocky Plaza guys. Rocky Plaza Payakumbuh. Payakumbuh. Payakumbuh Batu Sangkar. Merah lagi ya? Lurus terus tuh. Lurus jalan terus. Oh, udah mau pilkada kan? Jadi baliho di mana-mana. Guci Swalayan. Nah, Swalayannya kayak gitu. Budiman, Guci. Nanti ada Ahmad lagi kan? Ahmad. Gimana sih bacanya? Itu kan bahasa Sunda ya. Randang Minang, toko oleh-oleh khas. Payakumbuh. Payakumbuh sama Bukit Tinggi, kayaknya lebih tinggi Bukit Tinggi kan ya. Udaranya lebih sejuk di sana. Ngisi BP kalau di daerah dingin enak dia. Mesinnya nggak terlalu panas kan. Karena dia masih pendingin udara kan. Jadi kalau udara sekitarnya sejuk kan bisa lebih cepat mendinginkan mesinnya. Kalau motor yang di atas 150 cc baru mulai pakai ini kan, ada radiator. Kita motor kecil aja 125 cc, jadi masih menggunakan teknologi pendingin udara. Idealnya sih kalau jalan jauh gini kan setiap 2 jam kita stop, kayak di Sumatera Utara dulu waktu touring ke Sumatera Utara itu per 2 jam kita stop. Kalau di daerah dingin kita gas aja, yang penting si BP nya nggak overheat, karena dia kalau udah terlalu panas tarikannya jadi berasa berkurang kan. Nah itu tanda-tanda kalau dia mesinnya udah panas. Konsumsi BBM nya pun pasti tinggi. Kalau di daerah gunung ini dia bisa tahan lebih lama karena udaranya kan sejuk. Jadi yang udara yang kena ke blok mesinnya mendinginkannya juga lebih cepat daripada kalau di perkotaan udaranya panas. Orangnya juga kena polusinya lebih parah. Sawahnya baru panen. Hotel Mangkuto Syariah. Ada cerita lucu nih guys, bicara soal syariah ya. Kita kan minatnya di hotel syariah di Bukit Tinggi itu kan.
Jadi gimana ya bilangnya ya, kayak mereka nggak percaya kalau kami suami istri gitu. Karena kan My Bojo kan masih terlihat terlalu muda, perbedaannya kan memang cukup jauh kan usia kami. Jadi petugas hotelnya kayak nggak percaya, dimintalah buku nikah, tunjukin buku nikah. Jadi tunjukin buku nikah juga dia nyocokin wajahnya lagi guys. Seolah-olah nggak percaya, jadi kami ketawa aja. Itulah kan, eh, akan ada cerita di setiap kilometer yang kita lalui selama touring gitu kan. Itu indahnya touring itu, ya kayak gitu, ada aja cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang bikin kita senyum, yang bikin kita ketawa gitu kan. Ya bayangin kita suami istri dikira apa gitu. Jadi perbedaan hotel syariah dengan hotel yang biasa kan gitu kan. Apalagi di Ranah Minang ini, di Provinsi Sumatera Barat ini kan masih kuat ininya apa, religinya kan masih kuat, adatnya kan masih kuat, budayanya masih kuat. Jadi ya itu yang banyak tumbuh hotel syariah di sini. Tapi kan kita merasakannya, keuntungannya ada di kita gitu. Jadi di hotel itu kan uh, apa ya, nggak ada yang kayak kumpul-kumpul segala macam gitulah ya kan. Kita juga nggak ikut menanggung dosanya. Aku kalau di Sumatera Utara kemarin ya, nggak ada pula yang curiga dengan status kita. Jadi kita udah pindah 2 hotel di Bukit Tinggi nih kan selama kita jelajah Sumatera Barat ini. Bukit Tinggi kita jadikan home base sementara karena objek wisata kan banyak yang berdekatan dengan kota Bukit Tinggi. Jadi kita keliling, kembalinya ke Bukit Tinggi istirahatnya. Kirain baliho pilpres, baliho pilkada di sini banyak guys, batas kota.